Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di organ paru-paru ya, hubungan dengan diet Cina dengan nutrisi TCM itu seperti apa. Nah, kita mengupas satu persatu beberapa sindrom dari organ paru-paru. Dahak lembab menghalangi paru-paru, Tanse Cuve. Sindrom ini mencakup beberapa sindrom dahak paru-paru. Dahak lembab menghalangi paru-paru, Tanse Cuve. Dahak panas melapisi paru-paru, Tanse Cuve. Dan dahak cair melapisi paru-paru atau Tansui Cuve. Nah, itu ada beberapa dahak. Itu ada tiga penggolongan. Dalam prakteknya dahak dingin dan dahak panas lapisan paru-paru sering dingin yang telah berubah menjadi bronkitis. Faktor-faktor yang mendorong produksi dan akumulasi dahak termasuk qi pertahanan dan kekosongan qi paru-paru, serta limpa yang melemah dan tidak cukup mengubah dan mengangkut cairan. Jadi dalam prakteknya dahak ya baik dingin ataupun panas seringnya menjadi bronkitis kalau dalam bahasa medisnya. Kemudian faktor-faktor yang mendorong produksi dahak atau akumulasi dahak itu adalah WC-nya lemah atau kekosongan qi paru-paru. Jadi paru-parunya itu lemah dan serta limpanya juga lemah. Jadi itu sudah satu paket ya, seperti itu. Nah, jadi apalagi ada hubungan ibu dan anak. Jadi ketika mengobati paru-paru juga dikuatkan limpa lambungnya. Itu metode TCM seperti demikian, itu cara mengobatinya. Cairan ini menumpuk diubah menjadi dahak dan dalam urutan siklus melahirkan atau siklus Seng diserahkan dari ibu ke anak atau fase tanah, unsur tanah ya, bumi, limpa ke logam paru-paru. Jadi dalam siklus Seng atau melahirkan atau menghidupi, yaitu limpa ke paru atau tanah ke logam. Kekosongan limpa yang energik merusak jaringan paru dalam siklus melahirkan. Jadi kalau limpa lambungnya lemah, itu akan bisa menjadi faktor rusaknya organ paru-paru. Dahak yang dihasilkan oleh limpa disimpan di paru-paru. Jadi dahak akumulasi dahak itu menumpuk memang disimpan di paru-paru. Tempatnya untuk menyimpan dahak yang berlebih itu di paru-paru. Di dalam TCM, semua gangguan pernafasan yang melibatkan dahak dari bronkitis purulen akut, bronkitis kronis, hingga sinusitis frontal atau maksilaris akut atau kronis adalah bagian dari kategori sindrom yang sama. Gangguan dahak akut relatif mudah diobati dengan terapi nutrisi. Kalau gangguan dahaknya akut masih belum parah, itu seringnya bisa mudah diobati dengan terapi nutrisi. Ketika langkah-langkah diet yang direkomendasikan diikuti secara ketat dan konsisten, terapi nutrisi juga dapat berhasil mengobati kemacatan berulang dan kronis pada saluran pernafasan. Nah, asalkan dengan diet ketat dan konsisten, nah itu bisa mengobati kemacatan berulang itu ya kambuhan-kambuhan itu dan juga penyakit kronis dari saluran pernafasan. Sebagai perbandingan, akupunktur saja seringkali merupakan terapi yang tidak memadai untuk mengobati kondisi ini dalam praktek. Sebagai perbandingan saja, kalau diobati dengan akupunktur tok, dengan akupunktur saja, jas akupunktur, nah itu kurang bisa memadai.
Patofisiologi Cina membedakan antara sindrom dahak dingin dan hangat, panas. Dahak dingin mudah batuk, berwarna keputihan, transparan, biasanya berkonsistensi tipis dan menampilkan kelebihan dingin. Dahak panas atau dahak panas atau dahak api lebih sulit untuk batuk dan tergantung pada faktor klinis dan patogen. Kental, kekuningan atau kehijauan, bahkan mungkin berwarna darah dan dapat berbau tidak sedap dan bahkan busuk. Kondisi ini jelas menampilkan panas berlebih. Jadi seperti itu. Kalau bedanya dahak itu keluar seperti putih bening seperti ingus, nah itu masih itu dahaknya dingin. Ya, kalau sudah kuning, kehijauan, bahkan berbau busuk itu sindromnya dahak panas. Setiap kondisi membutuhkan strategi perawatan yang berbeda, tentu berbeda ya cara mengobatinya. Nah, jangan samakan aku dengan dirinya. Semua batuk, semua dahak diberi daun saga, diberi sambiroto, diberi daun sirih. Nah, itu tidak begitu cara berpikir TCM. TCM tidak seperti itu cara berpikirnya. Dahak dingin membutuhkan perawatan pemanasan, biasanya melengkapi akupuntur dan pemanasan. Makanan yang merangsang atau ramuan Cina itu biasanya ya kalau sekarang ya di akupuntur ya di moksa, di kop api, atau kalau sekarang ada teknologi canggih itu di terahead, sehingga dahak itu bisa dikeluarkan ataupun hilang dengan sendirinya karena sudah fungsi limpa lambungnya sudah bagus sehingga bisa mentransformasi daripada dahak menjadi cairan yang dibuang. Saat merawat kondisi panas dahak dengan makanan pendingin, perhatikan limpa yang lemah atau paru-paru agar tidak semakin melemah. Nah, tapi kalau dahaknya panas, itu bagus ketika diobati dengan yang dingin-dingin seperti apa? Seperti seumpama ya brotowali, daun saga atau sirih ya. Kalau panas itu bagus, cuman harus hati-hati jangan sampai menjadikan limpanya menjadi lemah, juga ciri paru-parunya, sehingga malah semakin melemah limpa dan paru-parunya karena terlalu dingin kan, sehingga ya harus ada yang disebut formulasi, jadi herbal formula. Nah, itu. Jadi kalau tadi dikasih minum daun saga saja atau daun sirih ya, nah, itu pakai ilmu herbal tunggal kalau dalam TCM. Tapi dengan kondisi yang begitu complicated, sehingga herbal tunggal ini kurang mampu untuk bekerja di tubuh si pasien, sehingga muncullah ramuan atau herbal formula. Nah, itu bahkan sudah ada yang dipatenkan ya. Bapak Ibu seandainya kalau belajar herbal ya mau membuat membranding dirinya sendiri silakan, tidak apa-apa. Umpama ini siapa ya kita sebut Pak Yudi atau Pak Yudi, Master Holistik Formulator Herbal 400 ramuan misalkan seperti itu, atau Pak Santoso Sinse Formulator Herba khusus penyakit apa itu, herba 300 obat sudah diformulasikan, tidak apa-apa seperti itu, silakan. Kan banyak itu ya di luaran itu seperti itu. Nah, tapi kita tidak usah pusing-pusing ya. Kalau saya ya, pengalaman saya, kita tidak usah pusing-pusing. Karena apa? Ketika Bapak Ibu belajar herbal formula itu sudah ada
beberapa formulasi yang ada ratusan formula yang sudah diciptakan ribuan ratusan tahun yang lalu dan sudah uji kliniskan ke ribuan pasien jutaan pasien. Nah, seperti itu. Jadi kalau tahu ya udah, kalau tahu tinggal beli aja yang formula, enak, nggak usah ngeramu, tinggal beli yang sudah jadi bermerek. Itu seperti produknya Sara Subur, nah itu bisa dibeli di konsumsi. Ada produknya Sunten, nah itu bisa dipakai untuk pengobatan. Daripada kita repot-repot yang ngasih formula, terus nanti pasiennya juga kadang-kala juga tidak mau ribet, suruh nggodok jamu, nggodok herbal itu tidak mau. Nah, silakan beli yang herba paten, itu tidak apa-apa. Jatuhnya lebih murah sih. Batuk dengan dahak, dispnea, asma, sesak dada, sakit kepala, penyebabnya adalah penghalang paru-paru melibatkan faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan ci paru-paru yang dibahas sebelumnya. Jadi jika ci paru-paru kosong, maka akan ci pertahanan juga akan kosong. Serta faktor-faktor yang dapat melemahkan limpa dan lambung. Itu penyebabnya. Terapinya adalah melonggarkan dahak. Titik akupunnya adalah ST40, LU5, LUNG5 atau REN22. REN22 itu di dada. Nah, itu biar dada longgar, kemudian dahaknya bisa dikeluarkan. Memperkuat limpa dan paru-paru yaitu SP3, BL20, BL21, ST36 dan LU9 serta BL13 dan LU7. Nah, itu boleh dilakukan terapi manipulasi seperti apa? Akupunktur, tuina, dosen, guasa, apa sajalah ya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi untuk sampai ke episode 19 ini saat ini ya. Nah, jadi kami harapkan para peserta pelatihan semuanya masih berkenan dan terus aktif melihat video-video penjelasan yang dikirimkan agar bisa lebih mudah memahaminya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita menginjak ke dahak lembab menghalangi paru-paru dan sejuve. Nah, jadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, sekarang adalah menghindari atau pantangannya daripada sindrom dahak lembab riak itu menghalangi paru-paru itu apa? Yaitu makanan yang mendorong pembentukan cairan dan dahak seperti produk susu, makanan berlemak, gorengan, terlalu manis atau tajam, alkohol, pisang, dan junk food. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang direkomendasikan atau yang disarankan. Nah, itu makanan yang melengkapi ci limpa dan ci paru-paru. Apa saja? Ya. Apa saja makanan yang memiliki rasa manis netral, manis hangat, nah, itu untuk limpaki, pahit dingin untuk pengeringan, untuk mengeringkan lembabnya, kemudian tajam hangat itu untuk memperkuat ci paru-parunya. Adapun buah adalah buah pir, belimbing, jeruk keprok, sayuran, lobak, asparagus, chestnut, air, akar teratai, dandelion, kubis Cina. Biji-bijian, millet, beras, soba. Nah, itu bukan gandum hitam ya, maksudnya soba. Kalau jenengan cari di Google soba itu ketemu, tapi kalau gandum hitam nggak ketemu kayaknya. Jadi
seperti demikian. Untuk rempah-rempahnya adalah jahe segar, marjoram, merica, kapulaga, jahe, ya kan. Kapulaga, merica itu pembuang lembab ya, pembuang lembab. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah biji aprikot, almond, kenari. Kacang-kacangan itu bagus ya untuk paru dan untuk rekomendasi saran nutrisinya. Ya, makanan untuk mengobati kondisi panas paru-paru, yaitu untuk salurannya, untuk sayuran adalah selada air, lobak putih, seleriak, jadi lobak sama asparagus itu ya itu bagus untuk paru-paru. Minuman teh peppermint, lemon, rempah-rempah, ingat paru-paru panas ya. Minumannya teh peppermint, lemon, teh hijau boleh. Rempah-rempah sedikit pedas tajam, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, nanti kalau banyak-banyak malah mengeringkan atau bahkan menambah munculnya dahak. Ya intinya sedikit saja. Lainnya adalah susu kedelai, rumput laut, anggur. Nah, itu untuk kondisi panas paru-paru. Lemon juice, green tea, jus pir, nah itu bagus untuk kondisi paru-paru yang panas. Kemudian makanan untuk mengobati kondisi dingin, minuman pahit menghangatkan tubuh dan menghilangkan kelembapan. Ya, minuman pahit banyak ya. Rempah-rempah, bawang putih, jahe, merica. Lainnya adalah ceri, millet, ya sama lah. Kalau itu untuk isiannya ya harus diisi beras, ketan, buahnya ceri. Nah, terus yang ditulis tebal itu teh jahe ya. Teh jahe itu bangunan yang biasanya umumnya di paling mudah ya dikonsumsi untuk kondisi dingin. Kemudian makanan yang mengobati kondisi paru-paru panas. Paru-paru panas. Ini paru-paru panas ya, berarti kalau yang di atas itu kondisi dahak panas ya, dahak panas. Buahnya apel, pir, sayurannya kopi, savoy, asparagus, lobak, wortel, dandelion, tomat, jamur. Lainnya adalah green tea, teh peppermint, susu kedelai, garam, rumput laut, garam dan rumput laut. Kemudian kita bahas ini dulu. Ya, jadi untuk kondisi paru panas. Nah, ini yang terakhir itu di bawah tulisan teh jahe itu makanan untuk mengobati kondisi paru panas. Kalau yang atas tadi yang sayurannya selada air, lobak putih itu untuk kondisi paru-paru dahak panas. Nah, dahak panas ya, dahak panas. Kalau yang ini yang di bawah itu paru panas. Kemudian kekosongan yin paru atau fei yin su. Fei yin su. Fei yin su. Paparan panas eksternal atau internal yang berkepanjangan menyerang tubuh, mengeringkan cairan dan merusak yin paru-paru. Jadi kalau panas terus dan terlalu panas tinggi, ya itu namanya panas itu akan menguras cairan sehingga akan merusak yin. Nah, itu kalau secara
Sunatologinya seperti itu. Secara hukum alamnya begitu. Sindrom ini juga dapat terjadi akibat penyakit kronis pada organ lain dan sindrom dahak panas jangka panjang. Diagnosis barat adalah faringitis kronis, bronkitaksis, bronkitis, demam kronis, rinitis kronis, sinusitis, batuk kronis, TBC, tuberkulosis. Nah, itu kalau nama sakit kalau diagnosa baratnya seperti itu, diinfokan oleh dokter, didiagnosa bronkitaksis, bronkitis, sinusitis. Nah, gejalanya adalah dehidrasi cairan tubuh yang mengakibatkan kekeringan umum, batuk kering, mulut kering, dan tenggorokan kering, suara serak, sakit tenggorokan, keringat malam, suhu tubuh subfebril atau di bawah normal, terutama di sore hari, gangguan tidur dengan hot flash, dengan hot flash. Hot flash itu ya kepanasan gitu ya, kepanasan lah ya, seperti gerah gitu ya. 5 area panas di kaki, tangan, dan di belakang tulang dada, suara serak, wajah pucat dengan pipi kemerahan di sore atau di malam hari. Nah, itu. Lidah merah, kering, pecah-pecah, bulu lidah atau selaput lidah tipis, semakin merah dan pecah-pecah, bahkan sampai pecah-pecah lidahnya. Semakin serius kondisinya. Nah, kalau semakin lama ya tidak tertangani dengan nutrisi yang benar atau tidak diobati ya semakin serius atau semakin parah. Kondisinya tambah parah. Nadi cepat mengambang di mana yang muncul di permukaan. Jadi tidak perlu ditekan kuat gitu sudah terasa nadinya. Penyebabnya adalah pasien lanjut usia sering penyebabnya ya. Pasien lanjut usia sering menderita kekosongan yin paru-paru dan karena cairan tubuh yang tidak mencukupi. Nah, ini kalau penyebabnya sebelum kita menginjak ke penyebab lainnya, kita informasikan kalau orang sudah berumur, itu seringkali sindromnya adalah kekurangan yin. Nah, seperti itu. Kekurangan yin, kekurangan cairan. Karena apa? Karena semakin tua, fungsi limpa lambungnya kurang optimal, kurang bekerja tidak bisa bekerja dengan baik seperti ketika saat muda, sehingga makanan yang dimakan itu tidak tercerna atau tidak menjadi darah ataupun cairan di dalam tubuh. Penyebab umumnya daripada kekosongan yin paru atau fei yin shu yaitu kekeringan dehidrasi yang disebabkan misalnya oleh panas yang selama hiperaktif, kelelahan yin, merokok, itu. Jadi penyebab umumnya seperti itu. Kemudian penyebab dietnya adalah terlalu banyak makanan hangat, pahit, misalnya terlalu banyak kopi, suka kopi, ya kan? Terlalu banyak pedas, panas atau pedas hangat, makanan yang mengeringkan cairan tubuh, terlalu banyak minuman alkohol yang tinggi, minuman tinggi alkohol. Bisa juga hasil dari kekosongan yin perut, yin lambung sering disebabkan oleh makanan yang tidak teratur atau makan larut malam atau makan terburu-buru. Nah, itu biasanya kalau penyebab dietnya. Jadi salah diet, salah makan, salah pola makan. Untuk terapinya adalah memperkaya yin paru-paru. Terapinya adalah memperkaya yin paru-paru. Titik akupunkturnya adalah Lu 9, BL 13 dan KI 6. Kemudian hapus panas. Lu 5, Lu 6, Lu 10. Kemudian mengisi cairan tubuh dengan Ki 6,
eh se, se apa Run 12 dan SP6 atau Conception Vessel 12 dan SP6. Nah, itu titik aku poinnya. Nah itu Pak bisa untuk mengisi cairan tubuh, maksudnya tidak begitu, maksudnya ya tetap nutrisi, cuman dibantu. Jadi energinya itu distimulasi lewat akupoin sehingga nutrisinya itu benar-benar maksimal masuk ke tubuh. Nah, seperti itu sistemnya. Kalau hanya cuman mengisi cairan pakai jarum atau pakai pijat, akupresur ya itu kurang efektif, malahan tetap yang namanya saja asupan, namanya saja cairan, ya pasti tetap dari nutrisi. Sekarang pantangannya supaya dihindari semua makanan penghangat dengan metode memasak yang mengeringkan cairan tubuh lebih jauh dan dapat menghasilkan panas dalam tubuh, yaitu rasa pedas panas, pedas hangat, pahit panas, dan pahit hangat. Makanan dengan sifat termal panas itu harus dihindari, itu harus dikurangi ya kan. Kemudian disarankan ya, disarankan. Ini apa untuk kekosongan yin paru? Direkomendasikan sedikit dingin, makanannya netral, sedikit dingin, makanan yang melembabkan. Nah, metode memasak pendinginan. Jadi paru itu kan rasanya pedas panas itu bagus untuk paru, ya kan? Bagus untuk paru, tonik paru. Tapi kalau berlebihan itu bisa memunculkan panas paru dan akhirnya muncullah sindrom paru kekosongan yin paru. Jadi paru-parunya itu menjadi kering, kurang lembab karena terlalu banyak minuman beralkohol, terlalu banyak makanan panas, pedas-pedas itu mengeringkan paru-paru. Metode memasak pendinginan, rasa manis, manis netral, manis sejuk, buah pisang dengan madu, pir, jeruk, keprok, melon, minuman kaldu, unggas, susu almond, susu sapi itu bagus sekali untuk melengkapi mengisi yin paru. Dikasih minuman yang netral dingin. Karena memang susu itu sendiri adalah tonik yin lambung dan paru. Dalam TCM susu itu tonik yin lambung dan paru. Makanya kadang ada orang sakit tipes sembuh diminumi susu berduit ya. Susu yang terkenal itu ya. Susu namanya susu beruang, gambarnya naga terbang lah itu. Atau orang bronkitis asma minum susu, batuk minum susu sembuh, ya itu pas untuk ketika sesuai ilmunya bahwa sindrom kekosongan yin paru itu dialami ya, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sembuh. Lanjut kacang-kacangan dan biji-bijian, yaitu kacang tanah, almond, biji bunga matahari, wijen. Nah, itu saran dan konsumsi. Adapun lainnya adalah marzipan, keju, cottage, keju petani, mentega, dan madu. Yang paling utama yang bisa menjadi andalan itu ya susu dan madu. Nah, susu dan madu itu sangat cocok sekali, pas sekali untuk kasus penyakit yang memiliki pola atau sindrom kekosongan yin atau kelemahan yin paru-paru.
Susu dengan obat madu nenek masih merupakan pengobatan yang cocok untuk kekosongan yin. Nah, maksudnya kekosongan yin paru-paru. Susu dengan obat madu nenek, nah itu nenek, apa itu? Masih merupakan pengobatan yang cocok untuk kekosongan yin paru-paru, terutama untuk batuk kering kembali pada hari-harinya. Tuberkulosis, sindrom kekosongan yin paru adalah umum di jadi umumnya sindrom kekosongan yin paru-paru itu ya sakit TBC itu tadi, atau ya kalau yang lainnya yang pada umumnya TBC, biasa TBC itu paru-parunya kering, jadi batuk-batuknya sakit. Nah, tuberkulosis itu sudah umum sebagai sindrom daripada kelemahan yin paru atau kekosongan yin paru. Namun obat ini dikontraindikasikan untuk semua kondisi dak seperti bronkitis, sinusitis, dan pilek, dan sering digunakan secara tidak benar. Nah, tapi susu itu salah kalau diminum untuk orang yang sindromnya dak seperti bronkitis, sinusitis, dan pilek. Itu tidak pas, tidak benar, kurang pas. Yang benar apa? Yang benar ya jahe, ya, seperti itu. Jadi manfaatnya belajar ya begini, kita tahu ilmunya sehingga kita tidak ikut-ikut salah minum obat karena bertanya di grup dikasih dibilangi tidak boleh minum susu, jangan minum susu, membuat A, B, C, D, dan F. Nah, susu itu 1, 2, 3, 4 macam alasan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau memang pas, tepat, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari berdasarkan kacamata TCM, yaitu menjadi obat yang utama, menjadi obat yang handal. Begitu kira-kira. Jadi kenapa kita menyalahkan susu? Kenapa kita tidak boleh minum susu? Menyebabkan ini itu, ini dan itu terus seperti itu. Nah, itu kan namanya mengharamkan. Kembali lagi sebagai seorang Muslim itu tidak diperbolehkan mengharamkan yang Allah halalkan, kan seperti itu. Nah, jadi ya kalau tidak cocok jangan diminum dulu, ditahan dulu. Nanti kalau sudah fit ya silakan diminum, tidak apa-apa. Kalau memang cocok 1, 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu minum susu dan madu, insya Allah tepat sembuh orangnya. Baik, sekarang kita menginjak ke jaringan organ ginjal dan kandung kemih. Jadi kenapa disebut berdua berpasangan? Karena memang mereka itu dikenal dengan organ berpasangan atau organ cangfu. Yang satu organ padat, yang satu organ berongga. Nah, ginjal, dua organ ini, ginjal dan kandung kemih, termasuk unsur air. Organ padatnya adalah ginjal atau dalam bahasa TCM Mandarin adalah Shen, atau diberi kode KI atau KI ya, berasal dari kidney. Karakternya adalah wakil presiden. Apa itu wakil presiden? Nah, kalau raja itu kan jantung. Nah, ini ginjal itu wakil presiden. Nah, itu secara peribahasa saja, itu peribahasa dalam kesehatan saja ya. Jadi kalau rajanya itu ya jantung. Nah, ini kalau apa namanya perdana menteri atau patih ya, kalau ginjal ini patih. Paru-paru adalah gubernur Qi dan ginjal adalah akar Qi. Itu kata peribahasa. Ginjal adalah fondasi kehidupan, penjaga esensi asli Qing dan fondasi yin dan yang, dan tempat api dan air di dalam tubuh. Nah, jadi karena unsurnya air, berarti dia ya tempatnya air di situ. Nah, kalau tempatnya api, nah, makanya ada yang namanya Mingmen. Mingmen itu
api kehidupan. Nah, itu yang ada di dalam ginjal atau di tengah-tengah ginjal. Titiknya adalah tepatnya di tulang belakang di sebelah kanan kirinya ginjal. Nah, itu Mingmen. Peran di dalam TCM, ginjal menyimpan esensi dan mengatur kelahiran, perkembangan, reproduksi, dan penuaan. Sencangcing. Nah, itu dalilnya. Dalilnya sencangcing. Ginjal mengatur air, sencu sui. Ginjal mengatur penyerapan qi, sencu naci. Ginjal menyimpan pikiran dan memori, mengatur kemauan, sengkangci, sengcangci. Ya. Hubungan dengan 5 unsur untuk emosinya takut. Jadi ketakutan itu, jadi kalau ketakutan itu akan melemahkan ginjal. Faktor iklim musim dingin, musim dingin, musim gugur. Kemudian arah utara, warna biru hitam, rasa asin, memiliki rasa asin. Untuk jam organnya, waktu hari itu jam 5, jam 7 sore. Jadi ketika jam 5, antara jam 5 sampai jam 7 sore itu ginjal sedang dalam kondisi kuat-kuatnya. Sekarang kita membahas organ berungga atau organ fu daripada kandung kemih, yaitu kandung kemih itu nama TCM-nya, bahasa TCM-nya adalah pangguang atau pangkuang ya. Fungsi kandung kemih adalah menerima cairan keruh dari usus kecil dan ginjal dan menyimpan dan membuang mereka dalam bentuk urin. Menjaga saluran air yang lebih rendah tetap jernih dan terbuka. Suwen dalam kitab Suwen menyatakan dalam pertanyaan dasar, kandung kemih menyimpan cairan dan dengan transformasi qi ginjal membiarkannya keluar. Jadi sisa-sisa metabolisme tubuh yang berupa cairan itu disimpan di kandung kemih. Nah, tapi dibuang karena sebab daripada qi ginjal, transformasi qi ginjal. Kalau ada masalah dengan ginjal, nah itu kadang akan kesulitan kencing atau kencingnya tidak tuntas atau kencingnya terlalu sering atau tidak tuntas, susah kencing lah seperti itu. Jadi kelemahan energinya dari ginjal. Waktu 3 sampai 5 sore. Kalau tadi jam 5 sampai 7, ya ini jam 3 sampai 5 sore. Pangguangsu. Organ ginjal, jaringan organ ginjal dan kandung kemih. Jaringan organ ginjal dan kandung kemih. Ginjal adalah akar dari semua yang dan semua yin di dalam tubuh. Nah, itu saya tebeli ya. Nah, ginjal adalah, jadi agar sering mudah diingat, ginjal adalah akar dari semua yang dan semua yin di dalam tubuh. Kutipan klasik ini secara akurat menggambarkan signifikansi keseluruhan jaringan ginjal, organ ginjal. Ketidakseimbangan jangka panjang dan penyakit kronis melemahkan ginjal,
yang berarti harus diperkuat sebagai bagian dari terapi untuk penyakit kronis. Ginjal menyimpan esensi saripati ya, mengatur kelahiran, perkembangan, reproduksi dan penuaan. Yin ginjal berfungsi sebagai bahan dasar untuk pengembangan dan pematangan sel telur dan sperma. Ginjal yang menyediakan energi untuk aktivitas seksual. Kekosongan ginjal menyebabkan banyak gangguan seperti impotensi, libido lemah, infertilitas, masalah selama kehamilan dan disfungsi seksual dan urologis lainnya. Qing bawaan atau esensi disimpan dalam jaringan organ ginjal. Qing itu disimpannya di ginjal. Qing ini dapat dipertahankan tetapi tidak bisa diisi ulang. Qing yang didapat, Qing kalau tadi kan Qing bawaan namanya. Kalau sekarang Qing yang didapat. Nah, Qing yang didapat ini yang melengkapi Qing bawaan diperoleh melalui asupan makanan harian. Jadi kalau memperkuat Qing, mengkonsumsi makanan yang memperkuat Qing, nah itu artinya kita merawat ginjal sehingga Qing kita tetap dalam kondisi bagus. Ginjal mengatur air. Ginjal mengatur semua produksi dan pergerakan cairan tubuh dan melalui hubungan dengan kandung kemih juga bertanggung jawab untuk pembuangan cairan. Kekeringan yang berlebihan misalnya karena panas melemahkan cairan tubuh dan yin ginjal. Rasa asin yang terkait dengan jaringan ginjal mampu mengisi kembali cairan karena sifat higroskopisnya. Kalau kekurangan cairan atau yin ginjalnya lemah, ya, itu ditonik dengan minuman rasa asin. Ya. Tapi kalau kebanyakan, ya itu juga tidak baik, juga tidak bagus. Ginjal mengatur Mingmen. Mingmen ini kita kenal dengan api kehidupan. Nah, api kehidupan atau Mingmen Cehuo dingin, eksternal dingin cuaca dingin serta diet yang penuh semangat terlalu dingin. Itu mengurangi dan blokade yang ginjal dan menyebabkan obstruksi abadi dari semua fungsi tubuh. Ya, jadi kalau sampai berkurang, lemah, terhalangi atau diblok, yang ginjalnya itu terhambat atau stagnasi. Nah, itu ya, jadi itu menyebabkan semua fungsi tubuh bisa lemah, bisa berkurang. Karena apa? Sebagai api kehidupan menjauh yang ginjal menghangatkan yang dari seluruh tubuh. Jadi semua organ cangkuk, ada liver, ada jantung, ada limpa. Nah, itu yang paling utama yang menghangatkan adalah Mingmen daripada ginjal. Jadi Mingmen daripada ginjal. Nah, bagaimana ginjal itu harus panas? Nah, ginjal itu tetap dalam kondisi panas. Caranya adalah memanaskan limpa karena energi panas ginjal itu didapat dari limpa, dari yang limpa. Kalau limpanya panas, makanya yang ginjal pun akan ikut panas. Seumpama di kondisi yang dingin, cuaca yang dingin, kaki kita kedinginan ya. Setelah kita makan, badannya hangat, habis makan, minum teh jahe, minum wedang bajigur, minum wedang uwo, terus hangat perutnya, nah kakinya jadi ikut hangat. Mingmen atau gerbang kehidupan, Gubernur 4 atau Du 4, titik akupunturnya, juga letaknya di situ, di JV4. Juga kadang-kadang disebut gerbang api
Akar api dari akar api dari semua organ internal. Gejala dingin dan kekosongan yang kronis dari ginjal dapat diobati dengan sangat efektif dengan terapi nutrisi bersama dengan moksabusi, akupunktur, dan ramuan Cina. Ini sekali lagi disebut-sebut itu moksibusi itu. Karena memang moksibusi itu meningkatkan yang, memberikan energi. Juga bisa sebagai memindahkan energi seperti layaknya akupunktur dan terapi-terapi lainnya, atau menstimulasi titik-titik energi sehingga energi itu akan berjalan dengan baik, dinamis, lancar, bebas. Kalau dalam teks ini buku yang saya ajarkan ini aliran bebas, alirannya mengalir bebas, menyebutnya seperti demikian. Jaringan nutrisi dan organ. Jadi hubungan antara organ dan nutrisi itu bagaimana? Nah, seperti apa? Nah, kita jelaskan. Sebagai aturan hanya pola kekosongan yang berkembang di jaringan ginjal. Diet yang baik melindungi Qing dan Qi ginjal. Untuk organ ginjal fokusnya harus pada tindakan diet pencegahan yang mendukung yang ginjal dan yin ginjal. Jadi untuk diet yang bagus itu bisa menjaga kesehatan, itu fokus mendukung atau mentonik atau menambah yang ginjal dan yin ginjal dalam jangka panjang agar tidak kelelahan. Yang ginjal berhubungan erat dengan limpa yang limpa dan Qi paru-paru. Langkah-langkah diet harus melengkapi ketika jaringan ginjal, limpa, dan paru. Jadi kalau kita bicara energi, itu kita harus fokus pada 3 organ, karena 3 organ inilah yang berhubungan atau yang memiliki hubungan dengan yang namanya Qi atau energi. Jadi harus meresepkan entah herbal ataupun nutrisi yang memperkuat 3 organ ini, yaitu ginjal, limpa, dan paru. Sindrom ginjal dan nutrisi Cina. Ketidakharmonisan dalam jaringan ginjal muncul sebagai kekosongan. Sindrom yang paling penting untuk terapi nutrisi adalah, ini beberapa sindrom yang ditemukan yang ada pada organ ginjal, yaitu kekosongan Qi ginjal atau Sen Qi Su. Selanjutnya kekosongan yang ginjal atau Sen Yang Su. Kemudian kekosongan yin ginjal atau Sen Yin Su. Berikutnya adalah kekosongan ginjal, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Sen Qi Su, Sen Yang Su, dan Sen Yin Su. Umumnya yang ditemukan itu kekosongan, jadi jarang ditemukan kepenuhan kelebihan ginjal, itu jarang ya, 1-2 lah ya. Kekosongan ginjal melibatkan kelemahan fisik secara umum serta peningkatan kerentanan terhadap penyakit eksternal dan internal. Sering muncul penyakit yang berhubungan dengan kekosongan ginjal adalah disfungsi seksual, kondisi urologis seperti gangguan kencing, gangguan tidak lancar pipisnya atau tidak normal, atau sering pipis atau netes. Pipisnya itu netes tidak bisa berhenti, atau ya sakit seperti pengen pipis terus pengen kencing terus, itu ya seperti kalau dalam bahasa Jawa anyang-anyangan, seperti itu. Sering muncul penyakit yang berhubungan dengan kekosongan ginjal adalah disfungsi sosial, kondisi urologis, dan gangguan pada punggung bagian bawah dan tulang, maksudnya area pinggang. Jadi kalau Bapak Ibu
peserta pelatihan semua ketemu pasien atau diri kita sendiri atau keluarga yang ginjalnya pinggangnya sakit, yaitu mesti memberikan perhatian yang khusus untuk 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 kesehatan ginjalnya. Nah, karena pinggang itu adalah rumahnya ginjal, tempatnya ginjal itu di pinggang. Nah, kalau pinggangnya sakit, nah itu boleh kita berasumsi berarti sedang ada masalah. Itu kan alarm ya, memberikan alarm, aduh nyeri sakit. Nah, mungkin ginjalnya sedang ada masalah. Nah, seperti itu. Atau biasanya itu ya kronis, biasanya sudah lama, sudah sembuh-sembuh. Nah, kalau itu penyakitnya sudah di organ ginjal, masih di sudah masuk ke li. Kalau masih di permukaan, di piau, ya tentunya dipijat, digosok, guasan, dituina, diakupresur, ya insya Allah cepat rilis. Di kop itu ya cepat rilis gitu. Tapi kalau sudah sakit lama, berbulan-bulan bahkan menahun, nah itu bisa kita khawatirkan bahwa organ ginjal si pasien atau yang sakit itu sedang ada masalah. Nah, kita boleh was-was seperti itu ya, mendiagnosanya seperti itu boleh. Atau tinggal nanti tergantung apakah ada hubungan keluhan yang lain seperti pipisnya tidak lancar, seperti sudah tidak staminanya sudah tidak jantan, atau ya banyak faktor lah ya. Nah, itu nanti di pemeriksaan, 4 macam pemeriksaan ketika mendiagnosa, sehingga dengan diberi diwawancara, di anamnesa, sehingga ketahuan bahwa oh benar-benar sedang bermasalah organ ginjalnya. Oke, alhamdulillah cukup di sini dulu.